Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dipilih oleh sejarah. Mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Resminya 2015 ya? 2015 waktu mau konferensi ASEP. Ya, 2015 waktu mau konferensi Asia Afrika. Inilah apa namanya yang dipugar hanya ini, sisa sel ya, sama patung ini ya, sama dibuatin latar belakang ini ya, Kang ya. Ya, patung inilah. Jadi semua dipugar nih, lantai, kasih batu alam ya. Itu berikan apa namanya? Itu apa namanya Pak ya? Ceritanya ya? Berikan banner ya. Hah? Bikin banner itu asal usulnya awalnya gitu, perjalanan Bung Karno dari 1921 mulai masuk kota Bandung, mulai kuliah di ITB, menikah dengan Bu Inggit, kemudian bergabung dengan Algemene Studi Club Bandung, lulus tahun 26, tahun 27 mendirikan PNI, aktif dan propaganda PNI sampai 29. Nah, ditangkap Insinyur Soekarno dan Gatot Mangku Praja dan Maskun. Maskun. Ditangkapnya di Jogja ya Pak ya? Iya. Tangkapnya di Jogja. Diundang gitu. Diundangnya di Jalan Ciater. Waktu perkumpulan PNI itu apa visi misinya. Ternyata tercium oleh pihak intelijen Belanda, perkumpulan beliau membahayakan gitu. Jadi istilahnya dianggap menggugat. Makanya beliau diundang ke Yogyakarta, visi misi beliau di sana udah disediakan tentara Belanda dengan polisi Belanda. Waktu beliau mau melaksanakan PNI, langsung beliau dengan kawan-kawannya ditangkap. Dari Yogyakarta naik kereta api, turun di Cicalengka menuju ke Bancai, LP Bancai naik mobil. Jadi beliau langsung dijeblosan selama 1 tahun tanpa peradilan, menjalankan proses peradilan di Gedung Indonesia Negara. Beliau masuk lagi sebelum vonis. Jadi totalnya di sini 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Ya, kebanyakan salah. Ada yang menafsirkan 18, ada yang kurang. Padahal itu data yang akuratnya 1 tahun tanpa peradilan, menjalankan proses peradilan di Gedung Indonesia Negara selama 2 bulan. Jadi totalnya 1 tahun 2 bulan. Beliau udah divonis 4 tahun, baru dioper ke Sukamiskin 1 tahun. Tuh. Pas beliau dapat remisi, pas berakhirnya pemerintahan tuh Gubernur Jenderal Tegraf dibebaskan. Beliau cikal bakal cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan India Belanda. Beliau dari vonis 4 tahun hanya menjalankan 2 tahun 2 bulan di 2 tempat. Di Sukamiskin? Di Bancai Sukamiskin. Bancai dan Sukamiskin. Udah bebas dari Bandung, ya beliau berangkat lagi dengan kawan-kawannya mempropagandakan PNI ke Batavia. Dari Batavia ditangkap lagi, dibuang ke ND Bangka Belitung, berakhir diasingkan di Bengkulu, dapat Ibu Fatma. Itu sejarah singkatnya ya. Iya. Sampai penangkapan dan pembuangan beliau ke ND dan kemudian Bengkulu. Nah, kalau yang memberikan ide patung ini siapa? Ini desainnya dari ITB, yang mendesainnya Profesor Surya Ponggawa dari Bali. Sekarang udah meninggal. Ini adalah refleksi beliau ketika
menghabiskan waktu di tempat inilah kira-kira ya. Itu sebetulnya disimpan di dalam, berhubung di dalam sempit. Iya. Kalau umpamanya ada aktivitas yang berdoa, sisakan Pak. Iya. Jadi disimpan di luar. Iya. Harusnya temanya di dalam. Seseorang lagi memikirkan pembelaan. Iya, pledoi yang Indonesia menggugat itu ya. Jadi 2 bulan lah proses peradilan di gedung GIM itu ya. Iya. Jadi itu bolak-balik lah ya. Iya, bolak-balik. Sebelum diponis masuk lagi ke sini. Oke. Tiga-tiganya diadili di waktu yang sama, Pak? Sama. Cuman beda-beda ponis. Terus ada yang setahun 8 bulan, 2 tahun 1 bulan, 1 tahun 3 bulan gitu. Beda-beda. Cuman beliau yang dianggap berat ketuanya gitu. Yang nggak membayar 4 tahun. 4 tahun. Jadi menjalankan 2 tahun. Ini yang disisain kan cuma 1 selnya Iya. Bung Karno. Dulu mah kan waktu pemugaran LP masih utuh LP Banci. Iya. Ini ada 16 sel tanah politik. 16 tahanan politik. Iya. Menghadap ke barat 8, dari barat ke timur 8. Itu ujung nomor 8, Pak. Mana? Ini nomor 8. Ini nomor 8. Nomor 7, nomor 6, nomor 5 yang disisakan. Oh. 4, 3, 2, 1-nya ke kanan. Oh, jadi 16 tahanan politik? Iya. Jadi 8 menghadap ke barat, dari 8 barat lagi ke timur 8, dari barat 8. Jadi Bung Karno di nomor 5. Iya. Ini yang disisakan ya. Jadi waktu itu kenapa cuma 16 itu diisi semua waktu itu tahanan politik? Kosong, udah kosong. Cuman yang dipakai itu Yang 3 ini aja nih. jajaran ini. Hmm. Atau nomor 8, ini kosong, beliau nomor ini, itu sampai nomor Pak 3 dengan 1. Supaya nggak bisa berkomunikasi, dikasih jarak Iya, gitulah kira-kira ya. Waktu itu mah kan itunya juga dipasang lagi besi Pak. Ini nggak bisa. Nggak bisa ngelongok. Iya. Jadi cuma 2 ruang waktu itu. Buat untuk mengintip keluar itu ya. Oh, ini ada masih ada sisanya, Pak? Ada. Oh, Ini dipasang lagi ke sana, pasang gembok gitu. waktu masih komplitnya. Iya, jadi cuma Besinya memang ada ini, tapi ketutup lagi dengan besi plat. Besi plat. Gembok, pasang gembok lagi. Iya. Dulunya kan seperti itu. Nggak ada bangunan tinggi. 1 hektar penjara Banci. Oh, oke. Inilah dia. Ini tempat minum. Oh, ini seperti aslinya, Pak, waktu Iya. itu ya, disiap di ini ya. Ini tempat kencing. Tempat kencing. Ini untuk publikasi Pikiran rakyat yang pertama waktu itu. yang pertama. Karena beliau adalah wartawan juga, Iya. penulis di Pikiran Rakyat. Iya, Ini tulisan-tulisan, zaman dulu. ya. Ada tulisan-tulisan Bung Karno juga di sini, Pak. Iya. Oh, ini mengenai tulisan kau manen, inilah majalah kamu, Soekarno. Jadi dulu Pikiran Rakyat ini juga adalah salah satu tempat publikasi dari pergerakan-pergerakan Iya. ya, Pak ya. Nah, inilah bentuk namanya Pikiran Rakyat. Ini tempatnya, kebayang ya waktu itu ya. Gelap, nggak ada lampu seperti ini, ya Pak ya? Nggak ada lampu. Itu yang di atas ada Pak memang? Atas ada. Ada memang seperti itu? Iya, meskipun ada celah ini udara. Cuman pengap pesing soalnya kencingnya di dalam. Iya betul. Itu kebayang. Jadi posisinya betul-betul hanya kayu begini aja Pak? Iya. Tidak ada Ini kayu. pelapis gitu ya? Nggak ada. Jadi di sini selama 1 tahun 2 bulan. Jadi sempat juga beliau
menulis pledoi itu selama 1 tahun mempersiapkan itu kan Indonesia menggugat itu setebal itu tuh dalam waktu 1 tahun ya tulisan itu ya? itu dalam 1 tahun 2 bulan, bukan di buku langsung di buku. Ya maksudnya Ya dikumpulin di kertas-kertas, dikumpulin di rumah ilmu Kearnas. Satu. Nah udah itu udah bebas dari sini sambil berjuang lagi disusun. Ya. Itulah suasana ruangan 2,5 kali 1,5 meter yang dihuni oleh Bung Karno selama 1 tahun 2 bulan. Ini saksi hidup Indonesia awal dari sini, bukan dari Sabang sampai Merauke, dari Banjir ukuran 146 cm kali 2 meter 10. Ini Indonesia. Betul. Karena sesuatu yang lahir dari ruangan ini adalah sebuah pemikiran tentang Indonesia ke depannya ya. Tentang bagaimana seseorang yang bernama Insinyur Soekarno menentang imperialisme datang dari dalam ruangan ini. Dan ini juga yang menggerakkan negara-negara di Asia dan Afrika pun akhirnya bersama-sama bergabung untuk melawan imperialisme itu. Pemikiran datang dari sini, Pak. Iya.